Tapi sebelumnya saat ini kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat bagaimana kabar mengenai Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang mengungkap isi pertemuannya dengan Gubernur Papua Lukas NMB yang kini berstatus sebagai tersangka KPK. Taufan mengatakan bahwa pihaknya mendapat undangan dari pihak Lukas NMB dan mengatakan juga bahwa dokter pribadi Lukas NMB ini memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Lukas NMB. Saat pertemuan juga pengacara Lukas NMB ini menelpon Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. Dia mengatakan bahwa dalam percakapan dengan pengacara Lukas, Asep menjelaskan KPK sudah memiliki langkah terkait penanganan kesehatan Lukas NMB. Kemudian apa saja isi pertemuan Komnas HAM dengan Lukas NMB? Kemudian sebenarnya bagaimana kondisi Lukas NMB yang memang dikabarkan sakit hingga belum bisa diperiksa KPK atau belum bisa memenuhi panggilan KPK. Baik pada saat panggilan pertamanya 12 September lalu saat itu statusnya masih sebagai saksi ataupun pada hari Senin 26 September lalu saat statusnya sudah menjadi tersangka. Betulkah kondisi fisik ataupun juga kondisi kesehatan? Karena memang kabarnya sakit ini menjadi penghalang dari Lukas NMB untuk bisa menyanggupi panggilan dari KPK. Nah ini pemirsa kami bawa Anda untuk bisa melihat perjalanan kasus dugaan korupsi Lukas NMB. Ditetapkan tersangka oleh KPK. Kemudian juga ini ada timeline-nya atau deretan tanggalnya. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana momen berikutnya KPK mencegah Lukas NMB ke luar negeri berlaku hingga 7 Maret 2022. Tapi yang kita tahu memang saat ini pihak Lukas NMB mengajukan untuk bisa menjalani pengobatan di Singapura. Sehingga kemudian pada saat menjelang berangkatan ke Singapura karena harus tentunya melewati Jakarta terlebih dahulu, pihak KPK ingin memeriksa melalui dokter KPK ataupun juga dari pihak dokter lainnya untuk bisa mengetahui apakah memang betul Lukas NMB ini memerlukan pengobatan di Singapura. Tadi kita sudah lihat tanggal 12 September dipanggil Lukas NMB. Nah ini KPK juga menjadwalkan pemanggilan ulang dari Lukas NMB pada tanggal 26 September artinya pada hari Senin lalu. Kemudian KPK kembali memanggil Lukas NMB 26 September yang kita ketahui bersama bahwa tidak datang ataupun juga tidak menghadiri panggilan KPK ini. Alasannya tentunya masih sama, alasan kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan seperti apa sebenarnya yang dialami oleh Lukas NMB ini kita memang belum mendapatkan keterangan lebih jelas. Sudah ada sempat gambaran dari pihak pengacara Lukas NMB. Tapi memang kita ingin sekali mengetahui apakah memang Lukas NMB ini betul-betul sakit sehingga tidak bisa menghadiri panggilan dari KPK. Untuk bisa menceritakannya nanti Pak Ahmad Taufan Damanik bergabung dengan kita. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah menemani saya di studio akan memberikan pandangannya dari sudut hukum atau dari sudut pandang hukum pidana Pak Ahyar Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Ahyar Salmi. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan menyapa, ya akan juga menceritakan kepada kita apa hasil pertemuannya. Bagaimana kondisi Lukas NMB ini ketika Pak Ahmad Taufan Damanik melihat selaku Ketua Komnas HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Taufan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam. Kita juga ingin sekali mendengarkan pandangan dari mantan pimpinan KPK mengenai bagaimana sepak terjang KPK saat ini, bagaimana upayanya, keseriusannya menangani kasus ini. Apa saja penilaiannya dari yang sudah dilakukan oleh pihak KPK. Sudah bergabung dengan kita Bapak M. Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yasin. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, tentunya kita ingin sekali pertama mendengarkan keterangan dari Pak Taufan. Kami memang tahu Pak Taufan sudah memberikan keterangan kepada media, bahkan juga sudah menegaskan bahwa KPK tidak ikut, maksud saya Komnas HAM tidak ikut campur dalam urusan hukumnya KPK. Tapi sebenarnya kedatangan atau pertemuan Pak Taufan dengan Lukas NMB dan juga jajaran pengacaranya ini mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat Pak sebenarnya. Apa tujuan dari pertemuan itu? Kenapa kemudian Pak Taufan ini diundang oleh pihak Lukas NMB? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, pertama beberapa hari yang lalu ya wakil-wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua, pansusnya ya, dipimpin oleh Saudara John Gobay dan Koalisi Rakyat Papua itu datang ke kantor Komnas HAM di Jakarta.
menyampaikan beberapa aspirasi, kasus mutilasi dan lain-lain yang sedang kami tangani. Dan kemudian salah satunya juga menyampaikan aspirasi mengenai kondisi kesehatan Pak Lukas NMB ya. Kemudian dalam pertemuan itu kami sudah menegaskan berkait dengan proses hukum, Komnas HAM tidak bisa ikut campur di dalam urusan Pak Lukas NMB. Itu sepenuhnya wewenang dari KPK Republik Indonesia. Pada siang hari dalam satu rapat koordinasi dengan Menko Polhukam mengenai dialog damai Papua yang sekarang sudah kami gagas sejak setahun lalu, kami juga sempat menyampaikan bahwa Pak Mahfud tadi ada delegasi dari Papua, dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Koalisi Rakyat Papua, menyampaikan beberapa hal, salah satunya mengenai harapan mereka tentang penanganan kesehatan Pak Lukas NMB. Ya, beliau memberikan pandangan dari sisi hukum, dari sisi kemanusiaan dan lain-lain, dan tentu saja setelah itu kami kebetulan memang ada agenda program kami ya sampai hari Sabtu nanti itu dialog damai Papua. Kami bertemu juga dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini, termasuk lembaga-lembaga negara, dari intelijen, dari kepolisian, TNI dan lain-lain, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat ya. Sebagian dari mereka juga menyampaikan yang sama untuk tolonglah Komnas HAM membicarakan masalah kesehatan Pak Lukas ini kepada pihak-pihak terkait di Jakarta. Jadi ada delegasi yang menemui kami juga dan kemudian juga ada permintaan dari keluarga untuk kami berkunjung, bertemu atau menjenguk Pak Lukas. Kami datang ke sana sekitar pukul 2 siang kemarin, 3 orang, saya dengan 2 komisioner lain, didampingi kepala perwakilan kami di Papua. Bertemu dengan Pak Lukas NMB, dengan pengacaranya, dokter pribadinya, Dr. Anton, Wakil Ketua DPR Papua, Pak Yunus Wonda, dan beberapa wakil-wakil keluarga besar NMB. Di depan rumah itu ada ratusan warga, ya, pendukung yang sebelumnya jumlahnya ribuan, tapi makin hari berkurang, sekarang tinggal beberapa ratus orang saja. Dalam pertemuan itu kami tentu saja diceritakan mengenai situasi kesehatannya oleh dokter Anton, ya, dokter pribadinya. Dan katanya seluruh dokumen-dokumen kesehatannya sudah diberikan kepada KPK. Mereka meminta perhatian dan dukungan Komnas HAM untuk membicarakan mengenai penanganan kesehatan. Tidak berapa lama ada inisiatif telepon dari pengacara Roy Rening kepada Direktur Penyidikan KPK, Bapak Asep Guntur ya. Dalam pembicaraan itu saya kira sangat bagus sekali Pak Asep menyampaikan formula penanganan kesehatan yang sudah dipersiapkan oleh KPK. Disampaikan langsung kepada Pak Lukas NMB, tapi kami melihat memang belum sepenuhnya diterima. Karena itu kami berharap untuk selanjutnya memang komunikasi yang intensif ini bisa ditingkatkan sehingga kemudian dapat solusi ya mengenai bagaimana penanganan kesehatan tanpa mengurangi proses hukumnya atau mengganggu proses hukum. Baik. Di depan rumah itu tadi saya katakan ratusan orang, kami kemudian juga dimintai mereka untuk mendengarkan aspirasi yang kurang lebih sama. Kepada mereka saya sampaikan juga secara terbuka bahwa Komnas HAM tidak bisa mencampuri proses hukumnya, tetapi menyangkut masalah penanganan kesehatan, kami akan mencoba untuk menyampaikan aspirasi itu kepada pihak-pihak terkait, sebagaimana kami tempoh hari juga sudah menyampaikannya kepada Pak Menko Polhukam. Baik. Saya kira demikian, ya. Tetapi sekali lagi sudah ada sebetulnya formula yang ditawarkan, mudah-mudahan sebagaimana disampaikan oleh Pak Lukas juga kepada kami, bahwa beliau ini katanya punya komitmen untuk menghadapi proses hukumnya. Mudah-mudahan juga pendukungnya dan keluarga besarnya itu bisa membangun komitmen yang sama untuk mematuhi proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK Republik Indonesia. Saya kira itu. Kami malamnya juga bertemu dengan pihak keamanan, intelijen dan lain-lain. Mereka umumnya memang ada sedikit kekhawatiran ya mengenai situasi keamanan. Tadi kami katakan sebaiknya Anda melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intensif, lebih persuasif, sehingga kemudian kalau nanti misalnya ada langkah-langkah lebih tegas dari KPK, itu tidak menimbulkan situasi keamanan yang sekarang ini sudah jauh lebih baik ya. Kami yang punya program dialog damai di Papua sangat berharap bahwa ini tidak mengganggu proses perdamaian yang sedang dijalankan oleh Komnas dengan pihak pemerintah, dengan para pihak termasuk juga dengan
OPM yang sudah berapa kali bertemu dengan kami. Baik, Pak Taufan, mohon maaf sebelum nanti kita mendengarkan pandangan dari narasumber lainnya. Tapi Pak Taufan, dari hasil pertemuannya, seperti apa menurut Pak Taufan kondisi dari Pak Lukas NMB ini? Apakah memang sesakit itu sehingga tidak bisa menghadiri panggilan KPK? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, tadi kan diundang Pak Taufan untuk bisa menyampaikan kondisi Lukas NMB ini kepada pihak-pihak terkait. Yang dimaksud pihak-pihak terkait ini siapa saja, Pak? Apakah termasuk KPK di dalamnya? Dan apakah Pak Taufan kemudian sudah menyampaikan hal itu, Pak, kepada pihak-pihak terkait tersebut? Saya belum sempat menyampaikan kepada KPK karena sekarang saya masih di Papua, masih meneruskan program dialog damai kami yang mungkin nanti baru akan selesai pada hari Sabtu ya. Jadi mungkin setelah itu saya akan mencoba berkomunikasi. Tapi kemarin dalam pertemuan kami itu sempat terjadi komunikasi via telepon Ya, baik. dengan saudara Asep Guntur Sudah ya. disambungkan. Dan saya kira yang ditawarkan itu sudah didengarkan oleh pihak Lukas NMB dan keluarga besarnya serta pengacaranya. Kita doronglah supaya semua bisa mengikuti apa yang menjadi proses hukum maupun penanganan kesehatan yang diinginkan Pak Taufan. oleh keluarga atau pihak Lukas NMB. Ya, nah yang ingin sekali diketahui oleh masyarakat sebenarnya Pak adalah bagaimana kondisi Pak Lukas NMB ini sebenarnya Pak? Apakah memang kondisi sesakit itu Pak sehingga tidak bisa hadir? Iya, saya sih bukan dokter ya, tapi keterangan dokter pribadinya dia menyebutkan beberapa masalah-masalah kesehatan. Seperti apa saja Pak masalah kesehatan ini Pak yang begitu menghalangi? Iya, itu versi dari ke dokter ya. Saya kan bukan dokter. Kami tidak bawa dokter. Jadi kami hanya mendengarkan keterangan mereka dan mereka bilang ini sudah disampaikan semua dokumen-dokumen kesehatannya kepada pihak KPK. Kemudian kalau secara visual yang kami lihat ya memang tidak bisa dikatakan sedang baik-baik saja karena suara dan gerak-geriknya memang tidak seperti dalam situasi atau kondisi yang normal lah gitu ya. Tapi secara persis apa penyakitnya dan lain-lain saya kira dokter Anton itu sudah menjelaskan dan katanya semua informasi, data, dokumen sudah diserahkan kepada KPK. Itu sebabnya ketika Bapak Asep bicara dengan Pak NMB, itu beliau sudah memberikan formula tawaran dari KPK itu begini penanganan kesehatannya. Tetapi kelihatannya dari pihak yang Pak NMB belum sepenuhnya belum menerima. setuju ya Pak. Kami sangat berharap memang ada berbagai pihak untuk katakanlah ya meyakinkan bahwa proses hukum dan penanganan kesehatan ini harus dilalui secara baik. Baik Pak Taufan. Pak Yasin punya penilaian tersendiri mungkin dengan bagaimana cara KPK menghandle kasus ini Pak? Iya. KPK itu selalu berdasarkan pada aspek hukum dulu dalam penanganan suatu perkara, yaitu proses of law. Jadi dari pihak KPK apabila memang sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup dari tim penyelidik, kemudian dilaporkan kepada KPK, maksudnya adalah pimpinan, kemudian naik kepada penyidikan. Biasanya kalau periode sebelumnya itu apabila sudah tersangka, agar dia tidak mengulang perbuatan atau menghilangkan barang bukti, maka dilakukan penahanan. Nah, terhadap kasus yang berbeda misalnya dalam keadaan yang tersangka atau yang sedang dipanggil itu sakit, maka memang tidak bisa dipaksakan. Misalnya dalam kasus penanganan kasus korupsi di BI pada waktu Siti Badriah itu sakit, kalau memang sakit tidak bisa diajak berbicara, yang memang faktanya memang koma, maka tidak dilakukan second opinion. Apalagi saudara Asep Guntur tadi kan sudah menawarkan SOP dari KPK di dalam penanganan orang yang sedang sakit, yang sedang berperkara, yaitu kasus korupsi, dan itu adalah sudah statusnya tersangka, itu ya ada second opinion. Jadi kasus Setia Novanto dulu pada periode yang keempat kan juga begitu. Alasan sakit, dokter pribadinya juga mengatakan sakit. Tapi setelah ada second opinion dan ada dokter dari KPK dan dari pihak rumah sakit menyatakan tidak seperti apa yang diungkapkan oleh dokter pribadinya, nah, maka proses hukum tetap lanjut. Jadi jangan sampai kalau ke Singapura saja mampu, ke Jakarta tidak mampu. Ini kan saya kira ya setiap warga negara harus komplain terhadap aturan hukum. Ya, sebaiknya memang memenuhi panggilan KPK.
apalagi sudah diceritakan dari pihak KPK tentang penanganan orang yang dalam keadaan kesehatannya terganggu. Di satu sisi statusnya sudah tersangka, itu ada hal-hal yang ada unsur kemanusiaannya juga. Baik. Orang itu kalau sakit tidak boleh diperiksa memang. Dalam keadaan apakah saudara itu sehat, kondisi badannya sehat, ya kalau mengatakan sehat ya lanjutkan. Kalau memang tidak sehat ya nunggu sementara sampai ada proses penyembuhan dari rumah sakit atau dari dokter itu sehingga dia sehat, kemudian dimintai keterangan lagi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang tidak ada upaya paksa itu kemudian paksa semena-mena atau sesuai dengan kewenangan penyidik, kemudian bahkan melampaui batas atau abuse of power itu ya tidak pernah dilakukan oleh KPK selama ini. Baik. Nah, ini sebaiknya kalau menurut saya ya sesuai dengan prosedur pada orang-orang yang sakit seperti yang pernah diperiksa KPK, Aziz Samsudin, kemudian Setia Novanto, yang dulu sulit untuk dipanggil itu Nazarudin. Akhirnya juga dilakukan penangkapan walaupun statusnya ada di luar negeri. Artinya posisinya ada di luar negeri. Seperti itu, Mbak. Jadi ada penegakan hukum yang compliant, konsisten terhadap rule of law, gitu, Mbak. Saya kira itu. Ya, baik Pak Yasin. Pak Ayasami juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini, ditetapkan sebagai tersangka, tapi mengacukan tidak bisa menghadiri panggilan tersebut karena memang kondisinya sakit. Yang harus kita pastikan, apakah sakitnya itu memang tidak mampu untuk memenuhi panggilan. Panggilan dulu ini. Yang Pak Yasin katakan tadi, kalau pemeriksaan itu harus ditanya dalam keadaan sehat. Kalau orang tidak sehat, nggak boleh dilanjutkan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah nggak bisa beliau datang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan? Itu dulu. Kalau kondisi menurut dokter pribadi beliau yang dikatakan oleh Pak Taufan tadi, dilihat perlu ada, saya setuju dengan Pak Yasin, ada second opinion dari dokter juga. Tinggal persoalan dokter mana yang bisa datang ke rumah itu. Khawatirnya nanti bisa datang nggak bisa keluar, kan ini persoalan yang harus dipertimbangkan juga keamanan. Mungkin juga menurut saya, apakah bisa diperiksa misalnya tidak di rumah tentang kesehatannya tadi untuk bisa datang ke Jakarta atau tidak. Nah kalau beliau bisa datang atau tidak, mau berobat ke luar negeri itu kan juga lewat transportasi ke Jakarta baru ke luar negeri. Artinya kan bisa memungkinkan untuk datang ke Jakarta. Bahwa nanti bisa layak diperiksa atau tidak, saya sangat setuju. Kalau kondisi kesehatan tidak memungkinkan, nggak boleh. Karena hukum juga tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia. Tapi jangan juga ada pihak tersangka. Saya tidak mengatakan beliau ya, Pak Lukas ini menggunakan kesehatan ini berlindung di balik kesehatan. Nah, ini juga terhadap dokternya ini, dia ada nggak memberikan surat keterangan sakit? Nanti bisa dicek. Kalau ternyata dia tidak memungkinkan sakitnya itu dimungkinkan untuk diperiksa, ini dia berpotensi untuk kena pasal 267 KUHP kita. Dimungkinkan. Nah, mungkin dan saya itu tahan dari dulu. Mungkin saya tahan dulu di situ, Pak Ayasami, karena memang menarik karena hingga terakhir ini informasi yang kami dapatkan mengenai pemeriksaan ulang second opinion dari pihak KPK adalah menunggu bahwa nanti Lukas NMB ini akan berangkat pengobatan menuju Singapura, menunggu di Jakarta. Padahal harusnya memang sekarang sudah bisa dilakukan, Pak, untuk bisa memeriksa apakah memang sakit betul sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.